Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat ya saudara. Kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan masuki hadiratnya. Dengan darah
kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberi kesempatan pada kami pagi hari ini untuk datang, untuk memuji, membesarkan nama-Mu, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu dan menerima perjamuan kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau selalu ada buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari ini bersama Engkau. Dan kami boleh menginjakkan di bulan Mei ini ya Bapa. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Semangat ya saudara. Meskipun banyak saudara yang nggak hadir ya, mungkin mereka berlibur. Mari kuraikan syukurku. jadilah berkat bagi orang lain. Ceritakan kebesaran kemuliaan Tuhan yang begitu besar dan kasih Tuhan yang begitu besar pada umatnya.
Mari kita dipilih. Walaupun hatimu lelah, jangan pernah menyerah. Imanilah kasih dan kuasa Allah yang tak pernah berubah. Dia sanggup mengubah masalah menjadi berkat yang limpah. Haleluya. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku
mujizat-Mu masih ada di saudara. Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara yang tidak kami pikirkan. Mungkin itu masih di dalam hati, tapi Engkau sudah melakukannya yang terbaik buat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikannya. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap menerima firman, mari katakan amin. Mari kami persilakan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Saudara percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah dahsyat? Amin. Saudara juga dahsyat? Amin. Puji Tuhan. Saudara, biarlah dalam hidup kita selalu dahsyat bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Elia Budi. Ini ya, saya hanya berdoa pagi hari ini untuk Pak Elia. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan melanjutkan setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya, kita akan tahu bagaimana kalau Dia sudah bangkit, bagaimana dengan hidup kita. Ya, bagaimana Allah yang bangkit itu bahwa Dia benar-benar menyertai saudara dan saya. Ya, amin saudara. Tapi kita akan melihat tentang murid-murid Yesus pada waktu Tuhan Yesus mati. Dia mati dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Tapi kita akan melihat kehidupan mereka. Ya, kita akan baca dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-20. Lukas pasal yang ke-24 ya, ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saudara perhatikan ya. Atau saya minta Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama ya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap dengan suara yang lantang ya. Ayat 13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. 16. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ya, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, inilah peristiwa kematian Tuhan Yesus, ya. Dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus telah bangkit, ya. Murid-murid Tuhan Yesus, Maria Magdalena telah melihat Yesus dalam kubur yang telah bangkit, ya. Kemudian Petrus dan Yohanes lari ke kubur dan melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Tuhan Yesus sudah bangkit, tetapi dua murid ini belum tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya. Mereka sudah mendengar firman Tuhan dari Tuhan Yesus bahwa selama 3,5 tahun mereka sudah diajar firman Tuhan bahwa anak manusia itu harus menderita dan harus mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Nah, saudara, tapi dua murid ini tidak percaya tentang perkataan firman Tuhan, ya. Mereka tidak paham dari firman Tuhan yang didengarnya selama 3,5 tahun. Dan bahkan selama 3,5 tahun itu Tuhan Yesus mengajak mereka, memimpin mereka untuk melayani orang-orang Israel. Bahkan orang-orang yang sakit disembuhkannya. Orang mati juga dibangkitkan. Lazarus yang mati bangkit dari kematiannya. Ya saudara, mereka harusnya tahu siapa Tuhan Yesus itu. Benarkah Dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Tapi mengapa mereka tidak mengerti firman Tuhan dan mereka pulang kampung? Ya saudara, siang hari ini setelah ibadah siapa yang mau pulang kampung? Mudik, ya. Banyak yang mudik, ya. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini ada waktu untuk datang kepada Tuhan, beribadah, mencari wajahnya terlebih dahulu, ya. Kalau mau keluar kota setelah ibadah, Tuhan menyertai, ya, Tuhan melindungi, ya. Saudara perhatikan, yang pertama saya mengatakan jangan sampai imanmu kandas di tengah jalan. Seperti dua orang murid Tuhan Yesus ini, imannya kandas karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Dia tidak menangkap firman Tuhan, tidak disimpan dalam hati hidupnya. Ya, firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus setiap hari itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Seharusnya firman Tuhan yang kita dengar masuk kuping kanan kiri, turun dalam hati kita, tersimpan dalam hati kita, mendapatkan tempat yang terbaik dalam hidup kita. Ya, saudara, kalau saya mengatakan dua murid ini imannya kandas di tengah jalan, ya, karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Ya, satu hari saya pernah melayani orang Kristen, anak Tuhan, ya, imannya kandas di tengah jalan, ya. Saya diminta suruh datang ke rumahnya, saya datang ke rumahnya. Kemudian saya tanya, ada apa Pak? Ya, dia mulai konseling kepada saya. Boleh saya konseling? Boleh. Saya siap untuk mendengar konseling Bapak. Dia mengatakan kepada saya bahwa rumah yang ditempati itu, di mana saya datang itu, rumah itu adalah titipan. Ya, dia bilang ini sebetulnya bos saya, dia titip rumah saya untuk ditempati, ya.
Tapi sertifikatnya tidak diberikan, tidak dibawakan ke saya loh. Kalau untuk nempati ya sertifikatnya tidak dibawakan Pak, saya bilang gitu. Ya dibawa orangnya ke Jakarta, dia bilang gitu. Tadinya dia bekerja di Surabaya, tapi bisnisnya berkembang. Yang Surabaya ditutup, dia buka di Jakarta berkembang pesat. Dan ini katanya sudah 20 tahun lebih dia nggak pernah ke Surabaya. Saya suruh nempati aja. Terus saya tanya terus maksud saya itu karena sertifikatnya itu tidak diserahkan saya mau ke BPN untuk membuat sertifikat atas nama saya. Menurut Bapak bagaimana? Nah, saya bilang orang ini imannya kandas di tengah jalan. Dia orang percaya, dia orang Kristen, dia yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kok bisa dia mau melakukan itu? Saya bilang tidak boleh Pak. Saya bilang gitu. Bapak ini hanya titipan, walaupun 20 tahun tidak pernah ke Surabaya, satu kali nanti mungkin anaknya pulang ke Surabaya mengambil rumah ini. Jangan sampai rumah ini diatasnamakan Bapak. Dia bilang saya punya teman ya yang bisa membuatkan surat ini ya supaya suratnya bisa atas nama saya. Saya bilang stop, tidak boleh ya. Saudara perhatikan, Yudas Iskariot juga kandas tengah jalan, tapi dia tidak mau kembali bertobat kepada Tuhan. Kemudian Saul juga kandas di tengah jalan. Dia tidak mau, setelah dia salah, dia tidak mau minta ampun seperti Daud, minta ampun kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah mengangkat Daud sebagai raja, seharusnya dia punya hati merelakan Daud untuk maju sebagai raja. Tapi saya memperhatikan Saul juga kandas di tengah jalan. Dia tidak mau kembali kepada firman Tuhan ya. Nah, saudara perhatikan ya, ada orang-orang yang lain kandas tapi dia kembali kepada Tuhan. Seperti Petrus, dia kandas di tengah jalan, dia menyangkal Tuhan Yesus ya. Daud kandas di tengah jalan, Salomo kandas di tengah jalan. Tapi 3 orang ini kembali kepada Tuhan, mengakui kejatuhannya ya, mengakui kejatuhannya. Bahkan Rasul Petrus ini mengakui kejatuhannya. Dia menangis, keluar menangis, dia menangis, kenapa aku menyangkal Tuhan Yesus. Pada waktu ayam berkokok, dia tahu aku sudah menyangkal dia. Nah, saudara, Petrus menangis dan dia bertobat. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menemui Petrus ya. Dan Tuhan Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Ya Tuhan, dia menangis, dia sedih hatinya. Kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali, mengapa engkau mengasihi aku? Ya, tapi Petrus sadar kesalahannya. Dia tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Setelah dia ditanya Tuhan 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Pada hari itu dia bertobat. Dia sungguh-sungguh mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus pada waktu yang ketiga kali, setelah Petrus menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus, sesungguhnya engkau ya, sekarang kau keluar memasang ikat pinggangmu sendiri. Nanti engkau pada satu saat engkau akan diikatkan oleh orang lain ya. Tuhan Yesus itu berbicara tentang kematian Petrus. Saudara, Rasul Petrus matinya gimana?
enak? Disalib juga. Petrus disalib. Pada waktu dia mau disalib, dia mengatakan, aku tidak mau disalib dengan kepala di atas. Aku berarti sama dengan guruku. Aku mau disalib, kepalaku di bawah, salibnya harus dibalik. Petrus mati disalib dengan kepala di bawah. Darah inilah Petrus yang imannya kandas tapi dia bangkit kembali, ya. Dan kita nanti akan perhatikan Kleopas ini bagaimana apakah dia kembali kepada Tuhan, ya. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, saudara perhatikan, ya. Saya mengatakan Tuhan selalu menguji iman orang percaya. Tuhan itu selalu menguji iman orang percaya. Ya, saudara perhatikan di sini. Dikatakan, coba ayat 15. Ya, saudara perhatikan 15 sampai 20. Saudara perhatikan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, saudara perhatikan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, dua ayat ini saja kita bisa paham, bisa tahu. Pada waktu mereka berjalan pulang ke Emmaus, Tuhan Yesus mendatangi mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi saudara perhatikan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang menghalangi mata mereka, mereka menjadi buta. Mereka tidak bisa melihat Yesus, sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus berjalan menyertai mereka itu, Tuhan Yesus menguji iman mereka. Saya berbicara mata mereka menjadi buta. Tuhan menguji imannya. Saudara, kalau kita orang percaya, kita orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, ya pada saat satu kali kita diuji, apakah kita mampu melakukan ujian itu, ya. Saudara perhatikan, selain ya 12 rasul, saudara, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu, mereka matinya mengenaskan semua, saudara. Tetapi kata mengenaskan, sesungguhnya mereka ini mati untuk Tuhan. Ya saudara, kalau saudara baca, saudara lihat, cari 12 rasul ini matinya mati syahid semua. Karena imannya kepada Tuhan Yesus. Andreas misalnya, Rasul Andreas, saudara daripada Rasul Petrus, dia juga matinya disalib, saudara. Pada waktu Andreas mau disalib, dia tidak mau salibnya seperti Tuhan Yesus berdiri tegak. Saudara, perhatikan, Andreas mau salibnya miring, saudara. Tanda silang X begini, salibnya dimiringkan begini, saudara. Dan Andreas mati dengan salib bentuk X, ya, bukan bentuk plus begini, tapi bentuk X. Jadi salibnya miring. Petrus salibnya dibalik, Andreas salibnya miring, saudara. Dia tidak mau sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, inilah ujian iman, ya saudara. Ujian iman buat orang-orang percaya, ya. Apakah kita pada saat diuji, pada saat Tuhan menguji kita beriman, ya Tuhan,
aku percaya kepadamu. Ya saudara, saya jadi ingat pada waktu Tuhan Yesus memanggil saya untuk melayani Dia, ya, untuk mengembalakan. Saya sungguh-sungguh saya berdoa. Bertahun-tahun saya berdoa kepada Tuhan, tapi saya tidak berani. Pada waktu saya dibimbing oleh Pak Daniel Alexander, ya, saya dibimbing, saya anak rohaninya dia, saya dibimbing. Saya diminta supaya saya full time. Saya mau mengatakan saya tidak berani. Saya belum berani, saya tidak bisa full time. Sudah lama saya diminta full time, saya tidak mau full time. Terus saya berdoa, Tuhan, panggilan Tuhan terus berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya. Tapi saya tidak mau, bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun saya tidak mau full time. Pak Daniel memanggil saya untuk full time. Dan tahun 2007, pada waktu saya terus berdoa, 2007 Tuhan bicara jelas kepada saya, sekarang waktunya engkau melayani aku sepenuh hati. Pada waktu itu saya berpikir, Tuhan bagaimana? Tahun lalu 2006 Ibu Gembala ini keluar dari kerjaan, saudara. Dia meninggalkan kerjaannya. Dia tidak bekerja. Loh, sekarang saya dipanggil untuk tidak bekerja, untuk full melayani Tuhan. Dan tahun 2007 panggilan Tuhan itu saya betul-betul saya berdoa. Dan satu kali saya mengambil keputusan, ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Saudara, ujian iman ini itu harus ditangani. Kita harus mengatakan pada Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Tuhan itu menguji iman. Pada waktu mereka buta tidak melihat Tuhan Yesus, tapi sebetulnya dari perkataan Tuhan Yesus mereka tahu siapa yang bersama-sama dengan mereka jalan ke Emmaus. Dan pada waktu itu saya mengambil keputusan untuk saya mengiring Tuhan, saya melayani sepenuh hati. Dan saudara, yang saya ingin ceritakan, ya, ini kesaksian pribadi, bukan saya mengada-ngada atau saya membanggakan diri, tidak. Saya pada waktu tahun 2007 saya full time, saya mengikuti panggilan Tuhan itu. Saya keluar, saya mengajukan surat pengunduran diri. Saya pikir ya sudah, saya keluar begitu saja. Nggak tahunya saudara, dari perusahaan itu memanggil saya dan saya dikasih pesangon. Saya mengundurkan diri, saya dikasih pesangon. Tahun 2007 itu pesangon saya merasa itu cukup banyak, saudara. Nggak pernah perusahaan itu memberi pesangon sebesar itu kepada karyawannya yang keluar mengundurkan diri. Saya ditransfer langsung ke rekening saya, pesangon saya itu 150 juta. Saya berpikir, aduh Tuhan terima kasih. Saya masukkan asuransi, ya, saya dapat dari asuransi. Tapi terus setiap tahun, karena untuk kebutuhan hidup turun semua. Selama kurang lebih saya 5 tahun saya tidak bekerja, saya melayani Tuhan terus. Dan saudara, pada waktu terus dari asuransi itu saya ambil, saya potong, terus turun, saudara. Lama-lama habis, saudara. Tapi saya tetap percaya pemeliharaan Tuhan. Saudara, ujian dalam hidup kita harus percaya bagaimana Tuhan menguji kita. Asal hidup kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan menguji, Dia berkarya dalam hidup kita. Sampai hari ini sudah sekitar 14 tahun, ya, 2007 saya tetap hidup dicukupi oleh Tuhan.
Ya, saudara. Kemudian yang ketiga, baca ayat 25 sampai ayat yang ke-35 dari Lukas pasal 24 tadi. 25, saudara perhatikan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Yesus berkata kepada dua muridnya itu, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa, kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat, yaitu Tuhan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. 29, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, yang ketiga ini, simpanlah firman Tuhan dalam hati saudara. Ya, sampai 29 dulu. Ya, simpanlah firman Tuhan dalam hati kita. Firman Tuhan itu harus kita simpan dalam hidup kita, dalam hati kita. Ya, apakah kita itu menyimpan firman Tuhan kita untuk kita lakukan? Apakah firman Tuhan hilang dari dalam hidup kita? Saudara, firman Tuhan itu harus tersimpan dalam hati kita, mendapat tempat tanah yang terbaik di hati kita, supaya dia bertumbuh dan mengeluarkan buah yang lebat. Ya, saudara, buahnya akan lebat kalau firman Tuhan tertanam, mendapatkan tanah yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus mempraktekkan firman Tuhan. Ya, saudara, kita kalau menyimpan firman Tuhan, kita harus melakukannya. Satu kali, saudara, pada waktu saya belum melayani full time, ya, ada seorang gembala yang khotbah, seorang gembala. Saya hanya saya melayani Tuhan. Saya waktu itu sudah pendeta pembantu, saudara. Tapi saudara, kalau kita walaupun sebagai pendeta pembantu, saya melayani sepenuh hati. Pada waktu dia khotbah, hamba Tuhan itu khotbah, dia berbicara. Dia di atas mimbar, dia selalu bersaksi. Ada teman saya, teman kantor perempuan, selalu konseling sama saya. Dia selalu berbicara bahwa suaminya itu ringan tangan, bukan ringan tangan, tapi maksudnya suka memukul, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Suami saya itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pada waktu dia bicara sekali di atas mimbar, saya dengarkan. Dia ulang lagi 2 kali, dia bersaksi begitu. Langsung Roh Kudus bicara kepada saya. Panggil dia, berbicara apa yang aku katakan kepadamu. Saya panggil dia. Dia gembala, saudara. Saya hanya PDP. Saya juga, hati saya ini deg-degan, ya. Kenapa harus manggil gembala saya? Kenapa harus menegur gembala? Tuhan bilang, tegur apa yang aku akan bicara kepadamu untuk dia. Saya panggil dia, saya dudukkan. Saya minta bukan hari Minggu, hari lain. Dia datang ke gereja, saya datang ke gereja, saya duduk di ruangan, saya bicara. Saya bilang, "Pak,
Bapak harus berhenti. Konselingi teman dekat atau teman kantor itu berhenti, jangan lakukan. Saudara konseling kepada seorang wanita, apabila pendeta itu laki, yang konseling itu wanita, ajak istri ya untuk memberi konseling kepada seorang perempuan. Tidak boleh sendirian ya. Kalau yang konseling laki dengan laki tidak apa-apa. Terus saya menyarankan ajak istri untuk konseling. Tiba-tiba hari itu dia marah besar sama saya. Dia gembala, ditegur sama PDP, dia marah besar, dia memarahi saya. Saya bilang, Pak, kalau Bapak tidak mau taat kepada suara Roh Kudus, hati-hati ya. Firman Tuhan yang ada dalam hidup Bapak yang disampaikan setiap minggu di mimbar itu harus dilakukan, Pak. Saya bilang gitu. Terus saya bicara itu seperti Roh Kudus terus berbicara kepada saya terus berbicara menegur dia. Tapi dia marah besar kepada saya. Dia mengatakan saya menghina dia. Saya bilang, ya saya minta maaf. Kalau Bapak tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan kepada Bapak, saya minta maaf. Saya bilang, benar saudara, saya seperti Roh Kudus bicara kepada saya melakukan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya. Kemudian suatu saat dia tidak taat kepada apa yang disampaikan Roh Kudus, langsung jeder, turun surat cerai. Nah, saudara, firman Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Kita harus melakukan, kita harus mentaati, ya, supaya firman Tuhan itu berjalan sesuai dengan pimpinannya dalam hidup kita. Saudara perhatikan, iman itu harus selalu diuji. Iman itu diuji, kita menaati firman Tuhan. Coba di 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Ya, kita akan baca, saudara perhatikan 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 itu. Ya, saudara perhatikan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya betul-betul takut, ya saudara. Saya melayani Tuhan di atas mimbar, saya betul-betul takut. Supaya saya belajar untuk iman saya ini diuji, seperti Tuhan Yesus bicara dalam 1 Petrus 1 ayat 7 ini. Kemurnian iman kita ini kalau kita diuji oleh Tuhan, izinkan Tuhan untuk menguji supaya iman kita ini murni, kemurniannya lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Bukan jadi seperti emas iman kita. Disucikan iman kita oleh darah Yesus. Pagi hari ini ada di depan kita tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus, darah Tuhan Yesus menyucikan, memurnikan iman kita, ya, supaya iman kita ini terus bertumbuh. Kemudian kita kembali lagi dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Lukas pasal 24, saudara buka Alkitab saudara ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia.
tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya saudara, sebetulnya tadi waktu di tengah jalan, ya, itu sebetulnya mereka tahu, hati mereka berkobar-kobar, ya, pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan kitab suci, saudara. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, karena iman mereka tidak teruji, ya. Dan akhirnya saudara perhatikan, Tuhan mencelikkan mata yang buta. Tuhan bisa mencelikkan mata jasmani yang buta bisa melihat, tapi Tuhan juga mencelikkan mata rohani yang buta. Hati kita, mata rohani kita, apabila kita buta, kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mengenal kebenarannya, kita tidak mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan mendatangi kita dan memampukan kita bisa melihat, mata rohani kita celik melihat tentang perkara-perkara yang benar. Ya, saudara, Tuhan bisa mencelikkan mata rohani kita. Ya, saudara, sekarang kita bersyukur, saudara, sebagai orang percaya, berdoa terus buat saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini. Ya, banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Berdoa buat saudara-saudara kita yang di seberang. Ya, saudara, banyak dari mereka matanya mulai yang buta ditelikkan oleh Tuhan. Ya, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan melalui penginjilan, bukan karena Injil diberitakan kepada mereka. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus pada saat mereka sembahyang. Mereka melihat Yesus, melihat mereka, mata mereka terbuka, mereka melihat Tuhan Yesus datang mendatangi mereka. Bahkan banyak mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan mereka pada saat mereka pergi ke tempat suci, ya, di sana ada Yesus. Tuhan Yesus menyatakan dirinya, matanya terbuka melihat Yesus. Dia langsung tersungkur dan menangis. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mampu membuka mata yang buta. Saudara-saudara kita yang di seberang, mereka tadinya buta mata rohaninya. Sekarang sudah banyak yang dibukakan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam terang, ya. Mata yang buta terbuka, mata kita dicelikkan dan kita melihat terang. Pada saat itulah kita harus berjalan di dalam terang. Efesus 1 ayat 18. Saya akan bacakan, saudara bisa buka Alkitab saudara, Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Karena itu saudara, kita yang sudah dicelikan mata rohani kita ini, ayo kita berjalan di dalam terang Tuhan. Dan kita membawa terang Tuhan itu kepada orang-orang yang dalam kegelapan, supaya mereka juga mendapat terang Kristus di dalam hidupnya. Saudara, perhatikan sekarang kembali kepada Lukas tadi, pasal 24 ayat yang ke-33 sampai 35.
Ya, saudara perhatikan saudara, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem, yaitu dua murid Tuhan Yesus tadi. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara, dua murid Tuhan Yesus itu akhirnya mereka kembali kepada murid-murid yang lain dan mereka berbicara bahwa Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya. Dia mengakui bahwa Tuhan Yesus benar, Tuhan Yesus itu hidup. Dia telah bangkit, Dia hidup kembali. Saudara, kembalilah bergabung dengan orang percaya, ya saudara. Kalau kita sungguh-sungguh kita bergabung dengan orang percaya, maka iman kita akan bertumbuh, kita mengenal Tuhan dengan baik. Kalau kita meninggalkan Tuhan, ya saudara, hati kita ini harus sungguh-sungguh hati yang setia. Kita punya hati yang setia. Ibadah kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, datang ibadah, ya. Usahakan bukan kepentingan pribadi yang kita dulukan, tapi kepentingan Tuhan yang kita dulukan. Mencari Tuhan itu harus kita dulukan, ya. Jangan sampai kita tidak mau datang ibadah. Setiap minggu ada ibadah onsite. Dalam masa pandemi 2 tahun sudah mulai onsite banyak jemaat. Saya mendengar minggu yang lalu Bu Esther Soleman berbicara juga. Jemaatnya juga begitu, saudara. Pandemi selama 2 tahun mereka sudah enak ibadah online di rumah, ya. Mereka ibadah melalui YouTube di rumah, ya, ibadahnya enak di rumah katanya. Bu Esther jemaatnya bilang, iya, ibadahnya di rumah itu enak. Kenapa enak? Ya sambil ibadah makan kacang, ya, belum mandi ya ibadah. Terus kemudian waktu ibadah pakai kaos singlet, ya, beribadah, ya, kemudian makan lagi sambil ibadah, makan kacang, minum kopi. Saudara, inilah hati anak-anak Tuhan belakangan ini. 2 tahun karena pandemi, iman mereka kandas di tengah jalan. Saya berbicara ini bagi saudara yang ibadahnya melalui YouTube ini, saya berbicara kepada saudara. Saudara harus kembali kepada Tuhan. Kesetiaan saudara harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mengajak saudara, apabila saudara kembali bersatu dengan saudara-saudara seiman yang lainnya, pasti akan ada kebangunan rohani yang besar di tengah-tengah kita. Ya saudara, berapa puluh tahun yang lalu saudara saya, pada waktu saya setia, ya, dalam usia muda Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Saya setia dalam persekutuan doa. Saya membuka persekutuan doa waktu saya SMP. Saya buka persekutuan doa. Dan orang-orang yang datang dalam persekutuan doa saya melayani. Dibantu waktu itu pembinanya Pak Daniel Alexander waktu itu. Saya dibina. Buka persekutuan doa. Terjadi KKR yang luar biasa. Kemudian saya SMA, pindah ke SMA lain. Saya buka persekutuan doa di SMA. Juga terjadi apa yang besar di dalam persekutuan doa. Injil Tuhan sampai kepada orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Juga ada persekutuan doa di rumah saya waktu itu di Kalianyar Wetan Gang 4. Saya mengadakan persekutuan doa di rumah. Saya memanggil teman-teman mahasiswa. Ya, waktu saya kuliah, teman-teman kuliah datang untuk ikut persekutuan doa. Bagaimana kita terus terang Allah ini masuk, saudara, pada orang lain.
Bahkan rumah Tambadi, rumahnya Bu Wasti itu dipakai untuk persekutuan doa. Gerakan Allah terjadi waktu KKR dan retreat di Tamangu. Waktu itu di Solo, saudara ya. Rumah Tambadi menjadi kantor untuk mengadakan retreat besar-besaran. KKR terjadi luar biasa di Tamangu, saudara. Waktu itu retreat yang pertama, sebelum di Tamangu itu yang ikut retreat itu sekitar 300 orang. Kemudian mengadakan retreat lagi di Tamangu, retreat yang besar, saudara. Ternyata yang ikut itu 1.000 orang, saudara. Di Tamangu itu saya bergerak dengan teman-teman untuk mencari villa-villa, hotel-hotel di sana, bahkan rumah-rumah penduduk dipakai untuk menginap, saudara. Tamangu 1.000 orang, retreat besar terjadi dan KKR besar terjadi waktu itu. Dari persekutuan doa kita bergerak bersama dengan Pak Daniel, kita terus bergerak. Lalu persekutuan doa melalui gabungan terus bersekutu bersama-sama, terjadi gerakan Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, saya berharap semua anak-anak Tuhan yang terhilang, ayo bergabung kembali. Ya, kita sungguh-sungguh ini waktunya sudah dekat. Ya, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Jangan sampai kita terhilang sekarang, terus tahu-tahu Tuhan Yesus datang, kita teriak-teriak. Bukankah saya setiap minggu saya ke gereja? Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Ya, mari kita belajar supaya pada waktu Dia datang kembali yang kedua kali, kita tidak sampai mengatakan, Tuhan, bukankah aku setia kepadamu? Tapi jangan sampai Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Ya, supaya saya terus memanggil, ya. Saudara, sebenarnya saya ini malu, saudara. Ya, buka pendaftaran, saya ini bergerak terus dengan hati, terus siapa mau daftar, saya terus berbicara. Siapa mau daftar, sebetulnya saya malu, tapi biar saya punya hati supaya domba-domba ini kembali kepada Tuhan. Ayo sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari Tuhan. Saya selain di grup saya japri, ya, saya melihat orang-orang yang setia, terus saya japri terus, dan mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, mari saya undang para yang melayani perjamuan kudus bisa maju ke depan. Ya, sebelum saya melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya minta Ibu Wati berdoa. Setelah firman Tuhan ini berdoa, mic-nya tolong saya pinjam mic-nya. Ya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur kalau kami punya Engkau sebagai pegangan hidup kami. Kalau sampai hari ini jemaat-Mu yang ada di tempat ini masih terpelihara, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Setiap minggu Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Biarlah Engkau sadarkan setiap kami yang menjadi jemaat ekspresi, supaya kami tidak main-main Tuhan, tapi kami boleh mengerti dan kami boleh tanggap akan apa yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu, supaya kami menerima berkat bukan menerima kutuk. Tuhan, terima kasih Bapak yang baik pagi ini.
Engkau menguduskan setiap kami Tuhan. Apa yang kami dengar pagi ini, kami boleh imani dan kami bawa masuk di dalam hati kami dan bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat untuk orang lain Tuhan, untuk menyelamatkan orang lain juga. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau tolong saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum mau beribadah. Tuhan tolong sadarkan mereka bahwa waktunya sedikit, waktunya sudah dekat Tuhan. Kami tidak tahu kapan Engkau datang untuk menjemput kami, tapi biarlah Engkau siapkan kami jemaat ekspresi. Kami bersyukur Bapak yang baik, dan puji akan segala kebesaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita buka ucapan kudus ini, saudara. Bapak, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di depan kami ada perjamuan kudus Tuhan. Ini lambang dari pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau telah mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu telah dihancurkan dan darah-Mu dicurahkan di atas kayu salib karena dosa kami, karena kesalahan kami. Engkau menebus hidup kami Tuhan. Tapi Engkau bukan Allah yang mati Tuhan. Pada hari yang ketiga Engkau telah bangkit dan Engkau hidup. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga untuk menjadi Raja yang kekal selama-lamanya. Sumpahkan tangan-Mu atas perjamuan kudus pada pagi hari ini. Berkati perjamuan kudus pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk makan dan minum. Engkau layakkan kami yang melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan layakkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang makan dan minum perjamuan kudus pagi hari ini. Engkau berkenan memberkati hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dibagikan. Perjamuan kudus yang ada di tangan saya ini ada ayatnya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Yesaya 36 ayat 26a. Saudara baca ayat yang ada di tangan saudara dan pegang ayat itu, iman ayat ini untuk hidup kita. Ada belum? Ya. Oh, ya, ada yang belum dapat? Ada yang kelewatan? Oh ya. Ada yang kelewatan lagi? Sudah semua ya. Oh. Ya, mari saya undang Bapak Ibu Saudara kami berdiri. Hari ini ya seperti bulan lalu, Jumat Agung kita makan dan minum perjamuan kudus di tempat ini ya saudara. Bisa buka masker untuk makan dan minum perjamuan kudus. Setelah itu
pakai masker lagi. Saya akan bacakan ayat. Saudara bisa dibuka dulu, diambil roti, hosti di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi. Ya, ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Bisa buka? Ya, buka dulu. Ya. Ada yang kesulitan? Sudah ya? Bisa? Ya, baik. Angkat ya. Roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita katakan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah saudara makan, dibalik, daunnya ada di bawah, dibalik, dibuka pelan-pelan. Saudara dibuka semua, angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mari. Saya baca 1 Korintus pasal 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apakah saudara percaya bacaan berkat yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Yesus? Amin. Mari kita benar-benar percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisa pakai maskernya kembali. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami percaya tubuh dan darahmu ini Tuhan menjadi satu dalam hidup kami. Ada kuasa dalam hidup kami. Amin. Ada hubungan rohani yang besar dalam hidup kami. Karena tubuh dan darah menjadi satu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin. Baik yang makan dan minum perjamuan kudus ini maupun yang tidak hadir ibadah, maupun yang keluar kota tapi ada yang sakit, Tuhan tolong. Tolong kami berdoa pada pagi hari ini untuk Hector Tuhan. Tuhan tolong Hector Tuhan. Kami tidak tahu dia sakit, apakah dia demam berdarah atau karena yang lain, tapi Tuhan jamah. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan Hector Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk Diego Tuhan, untuk Melia Tuhan, untuk matanya Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau sudah mencelikan orang-orang buta Tuhan. Kami percaya juga Tuhan untuk Diego dan Melia Tuhan. Engkau membuat mata mereka melihat jelas. Engkau menyembuhkan mereka. Mata yang buta menjadi melihat kembali. Mata yang sakit dimulihkan kesembuhan daripadamu. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur.
Kami juga berdoa untuk Ibu Foni dan Pak Arinson Tuhan, masalah jantungnya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau jamah bilut-bilutmu Tuhan. Oh, penyumbatan yang ada pada pembuluh darah jantung maupun yang di otaknya, Tuhan Engkau jamah, Engkau membersihkan penyumbatan itu dalam nama Tuhan Yesus. Sehat, sembuh, sempurna. Amin. Haleluya, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Endang dan Ibu Elianora Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bu Endang masalah tulang belakang maupun pinggangnya Tuhan, masalah apapun yang dialami Tuhan, ataupun penyumbatan atau terjepitnya pembuluh atau pembuluh darahnya Tuhan, atau banyak hal yang belum dilakukan oleh dokter, tapi Tuhan sudah menyembuhkan. Bu Endang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Elianora juga sembuh, Kau sudah menyembuhkan tangannya, sempurna kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Tangan yang patah Tuhan, tanpa operasi Engkau sudah menyambungkan. Sembuh sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Pak Yohanes Naryadi juga Tuhan, untuk tulang belakangnya Tuhan, untuk pinggangnya Tuhan, Kau jamah Tuhan, tidak akan tumbuh tulang muda. Semua kalau ada tumbuh tulang muda, Engkau membersihkan sempurna, Engkau menyembuhkan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit oleh pilu-pilu Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan Pak Yohanes Naryadi Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada kami, berdoa juga untuk Pak Yongki Tuhan, masalah kedua lututnya Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan, kami mohon kuasa kesembuhan daripada-Mu, Engkau jamah kedua lututnya Tuhan, Engkau sembuhkan sempurna Tuhan. Tuhan, walaupun apa yang dideritanya Tuhan bisa mengalami mujizat daripada-Mu Tuhan, mujizat-Mu menyembuhkan Pak Yongki Tuhan. Pak Yongki sembuh sempurna oleh bilu-bilu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Henry Tuhan, walaupun tidak hadir pada pagi hari ini, Engkau jamah Tuhan. Semua apa yang ada bekas operasi dari otaknya Tuhan, Engkau sembuhkan. Semua syarafnya Engkau pulihkan sembuh sempurna, supaya dia bisa bekerja kembali sempurna, ingatannya sempurna kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dia punya kekuatan daripada dia bisa bekerja kembali Tuhan, karena kuasa kesembuhan mujizat telah terjadi untuk Henry Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kalau pagi hari ini membawa perpuluhan saudara, bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Juga apabila Bapak Ibu mau transfer, bisa transfer ke rekening gereja, ya. Oh, iya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari saya undang Bapak Ibu kami berdiri. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Saudara percaya kuasa Tuhan
Ya, tadi saya kelewatan Vira. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi untuk Vira. Ya, ibu bisa pegang jamah dia. Kita akan berdoa. Jamah, tumpahkan tangan atas Vira. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk Vira Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan semua Engkau pulihkan syaraf-syarafnya juga dari ujung kepala sampai telapak kaki. Engkau sempurnakan kesembuhan daripadamu untuk Vira dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menemukan cara sempurna, kesembuhan terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Vira terus mengalami kuasa-Mu, mengalami kesembuhan, sehingga dia boleh bersaksi tentang kebesaran Tuhan, bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Pagi hari ini kami berdoa bersaudara kami, mungkin ada yang sudah berangkat ke luar kota Tuhan, maupun yang pagi hari ini akan berangkat ke luar kota Tuhan. Sertai dan lindungi saudara kami Tuhan dalam perjalanan ke luar kota. Jagai Tuhan setiap perjalanan mereka, sampai anak-anak-Mu semuanya kembali ke Surabaya dengan selamat Tuhan. Lindungi Tuhan. Segala serangan-serangan roh jahat pekerjaan iblis aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku hancurkan serangan roh jahat, aku patahkan. Tuhan melindungi anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Bapak yang baik buat saudara kami. Mungkin ada nama mereka yang tidak kami sebutkan, ada mungkin mereka yang sakit Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan mereka di rumah mereka masing-masing. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Bapak yang baik. Kesembuhan terjadi untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang baik. Dan pujilah nama. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Karena saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, membimbing engkau, dan memberkati hidupmu pada waktu engkau masuk, dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari katakan